Perkenalkan, nama saya Najwa Cinta Agila. NPM saya 250826007. Saya dari kelas A1 pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang divisi aferen, yaitu blok neurokienki and locomotor system. Teman-teman pernah dengar tidak apa itu divisi aferen? Jadi, divisi aferen merupakan bagian dari sistem saraf yang membawa informasi sensorik dari perifer menuju sistem saraf pusat, yaitu SSP. Semua sensasi yang kita alami mulai dari sentuhan, nyeri, suhu, hingga proresepsi harus melewati jalur aferen untuk direfleksikan oleh otak. Pertama-tama itu proses sensasi. Proses sensasi adalah proses kompleks yang melibatkan serangkaian langkah biologi dari detektif rangkaian hingga interpretasi di otak. Terdapat 4 tahap penting. Apa aja sih tahap-tahapnya? Mau tahu tidak? Tahap yang pertama adalah stimulasi reseptor sensorik. Terjadi ketika rangsangan, yaitu mekanisme kimia, suhu, dan nyeri, mengenai ujung saraf sensorik, contohnya tekanan. Reseptor mekanik, perubahan suhu yaitu termoreseptor, kerusakan jaringan yaitu noxiseptor, dan B. Transduksi stimulasi. Transduksi stimulasi adalah proses pengubahan rangkaian fisik menjadi potensial reseptor yaitu sinyal listrik awal. Transduksi terjadi melalui perubahan kanal ion pada membran reseptor. C. Generasi impuls saraf. Jika potensial reseptor cukup besar untuk mencapai ambang rangsang, maka timbullah potensial aksi yang akan berjalan melalui serabut saraf eferen menuju SSP. Nah, yang terakhir itu D. Integrasi input sensorik. Semua informasi sensorik yang masuk akan diperoleh di medula spinalis, batang otak, thalamus, dan korteks cerebri. Interaksi memungkinkan otak menentukan apa stimulasinya, berapa kuatnya, di mana lokasinya. Lalu kita lanjut ke jenis-jenis reseptor sensorik. Kedua yaitu reseptor sensorik. Reseptor sensorik dikelompokkan berdasarkan mikropisnya karena struktur menentukan fungsinya. Yang pertama, free never ending yaitu ujung saraf. Tidak memiliki kapsul, paling sederhana, mendapatkan simulasi suhu, gatal, dan nyeri. Yang B, encapsulated nervous ending, dikelilingi oleh kapsul jaringan ikat, termasuk Meissner corpusculis, Pacini corpusculis, dan Revini ending. Umumnya mendeteksi sentuhan halus, tekanan, getaran, dan tegangan. Yang C, sel terpisah yaitu separatus cells, reseptor khusus yang bukan neuron, tetapi menghasilkan neurotransmitter ketika dirangsang. Contohnya, sel rambut pada telinga, sel pengecap pada lidah. Teman-teman, adakah yang mau tahu tentang adaptasi reseptor sensorik? Jadi, adaptasi reseptor sensorik adalah kemampuan reseptor untuk mengubah respon terhadap stimulasi yang menetap, yaitu A. Reseptor dengan adaptasi cepat, merespon kuat pada awal stimulasi, lalu cepat menurun. Contohnya, Meissner corpus, sentuhan ringan, atau Pacini corpus, yaitu getaran. Sangat berguna untuk mendeteksi perubahan dan getaran cepat. Lalu B. Reseptor dan adaptasi lambat, yaitu tonic reseptor, merespon secara terus-menerus selama stimulasi. Contohnya, nociceptor yaitu nyeri, reseptor tegangan otot. Jenis ini penting untuk mempertahankan informasi yang terus-menerus seperti postur tubuh. Lalu kita lanjut ke sensasi somatik. Sensasi somatik adalah sensasi tubuh yang berasal dari kulit, otot, tendon, dan jaringan tubuh lainnya. 4 kategori utamanya. Yang pertama itu adalah sentuhan, mencakupi tekanan, sentuhan halus, dan getaran. Diatur oleh reseptor mekareseptor seperti Marsket, Dix, Meissner, dan Pacini. Yang B yaitu suhu, deteksi oleh termoreseptor, pertama reseptor panas dan reseptor dingin. Masing-masing memiliki kisaran suhu kerja tertentu. Yang C, nyeri, dihasilkan oleh nociseptor. Nyeri adalah alam biologis yang memberikan tahu adanya kerusakan jaringan. Lalu D yaitu proresepsi, kemampuan mengenali posisi tubuh dan bagian tubuh tanpa melihatnya. Reseptor utamanya yaitu muscle spinalis, Golgi tendon organ, dan reseptor sendi. Proresepsi penting untuk keseimbangan koordinasi gerakan. Lalu lanjut yang terakhir yaitu jalur somatik sensori. Informasi sensori menuju otak melalui sistem jalur neuron berurutan. Yang A, neuron orden pertama, yaitu reseptor berjalan menuju ke medula spinalis atau batang otak.
yaitu badan sel berada di ganglion akar dorsal yaitu RG, dan B. Neuron orden kedua berada di medula spinalis atau medula oblongata. Akson menyilang ke sisi berlawanan, berjalan menuju ke talamus. Yang C. Neuron orde ketiga dari talamus menuju korteks somatosensori primer yaitu S1. Disinilah sensasi menjadi kesadaran yang dapat kita rasakan dan interpretasikan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan saya adalah divisi aferen adalah sistem sensorik tubuh yang membawa informasi dari lingkungan luar maupun dari dalam tubuh ke otak. Proses ini melibatkan reseptor sensorik, jalur aferen, integrasi di SSP. Konsep ini penting untuk memahami perasepsian sentuhan, nyeri, proresepsi, dan fungsi-fungsi sensorik lainnya. Nah, dari yang saya jelaskan barusan, apakah teman-teman sudah mengerti apa itu divisi aferen? Dan sekianlah presentasi yang saya sampaikan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.